Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan materi dari ke bab 7 yaitu tentang sistem penjualan kredit. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galuh Saira dengan NPM akhir 014. Saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang penjualan kredit. Kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit ataupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya yang ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Selanjutnya tentang penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Kartu kredit perusahaan atau sering disebut dengan company credit card ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar kredit dan karakternya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Tentang fungsi yang terkait. Fungsi yang pertama adalah fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan terpilih. Sebelum seorang pelanggan diberi kartu kredit, ia harus mengajukan permintaan menjadi anggota kartu kredit perusahaan dengan mengisi formulir permintaan menjadi anggota. Dengan meminta fotokopi rekening koran bank, keterangan gaji atau pendapatan calon anggota dari perusahaan tempatnya kerja, dan dari sumber-sumber lain. Dengan demikian, pelanggan yang diberi kartu kredit adalah pelanggan yang telah melewati tahap seleksi yang dilakukan oleh fungsi kredit ini, sehingga kemungkinan tidak tertagihnya piutang kepada pelanggan tersebut dapat dikurangi. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian kredit. Yang kedua yaitu adalah fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang. Fungsi penjualan mengisi faktur penjualan, kartu kredit untuk memungkinkan fungsi gudang dan juga fungsi pengiriman melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan. Dalam struktur organisasi penjualan berada di tangan bagian order penjualan. Yang ketiga ada fungsi gudang. Menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan, kartu kredit yang diterima oleh fungsi penjualan. Dalam struktur organisasi, fungsi penjualan dalam struktur organisasi, fungsi gudang berada di tangan bagian gudang. Yang keempat yaitu tentang fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk memperoleh tanda tangan dari pelanggan di atas faktur penjualan kartu kredit sebagai bukti telah diterimanya barang yang dibelinya oleh pelanggan. Dalam struktur organisasi berada di tangan bagian pengiriman. Yang kelima yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Di samping ini, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penjualan di dalam jurnal penjualan. Dalam struktur organisasi berada di bagian tangan piutang. Yang keenam yaitu fungsi penagihan. Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Dalam struktur organisasi berada di tangan bagian penagihan. Selanjutnya itu tentang informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi penjualan dengan kartu kredit adalah: yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka tertentu. Yang kedua, jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Dan yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Keenam, nama wiralaga yang melakukan penjualan. Dan nomor 7 atau yang terakhir, otorisasi penjabat yang berwenang. Selanjutnya, yaitu tentang dokumen yang digunakan. Faktur penjualan kartu kredit. Dokumen ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit. Lembar pertama dan kedua berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik. Lembar ketiga berfungsi sebagai perintah kepada gudang untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan.
Dan lembar yang keempat berfungsi sebagai perintah pengiriman barang kepada fungsi pengiriman. Dan yang kedua yaitu surat tagihan, yaitu merupakan turnaround dokumen yang isinya dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan, sedangkan bagian bawah berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan dalam periode tertentu. Dan selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga ada kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan beserta mutasinya. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Yang kedua, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi gudang. Yang ketiga ada prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengasihkannya menurut abjad. Yang kelima, prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penjualan kredit. Penjualan kredit itu dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu, perusahaan juga mempunyai tagihan kepada pembeli untuk menghindari adanya piutang tidak tertagih. Nah, di sini juga terdapat fungsi terkait. Ada 6 fungsi yang terkait, diantaranya yaitu fungsi penjualan yang bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat diketahui jumlah persediaan itu tidak cukup untuk memenuhi order dari pelanggan. Kemudian yang kedua ada fungsi kredit yang bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga ada fungsi gudang yang bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan pelanggan. Kemudian yang keempat, fungsi pengiriman yang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Kemudian yang kelima ada fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan dan menyediakan fotokopi faktur penjualan bagi kepentingan pencatatan transaksi. Kemudian yang terakhir ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai informasi umum yang diperlukan oleh manajemen dari sistem penjualan kredit. Nah, di sini yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, terdapat jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat, nama dan juga alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otoritas pejabat yang berwenang. Selain itu juga dijelaskan mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Nah, di sini dokumennya itu berupa surat order pengiriman dan juga tembusannya yang disebut juga dengan arsip indeks silang. Kemudian yang kedua ada faktur dan juga tembusan. Yang ketiga, rekapitulasi beban pokok penjualan, dan juga yang keempat bukti memorial. Nah, berbagai tembusan surat order pengiriman itu dapat berupa faktur penjualan, tembusan piutang, tembusan jurnal penjualan, dan tebusan analisis, dan yang terakhir ada tebusan wiraniaga. Di slide ini juga terdapat contoh faktur dari sistem penjualan kredit. Yang pertama ada surat order pengiriman, yang kedua ada faktur penjualan, yang ketiga beban rekap pokok penjualan, dan juga yang keempat bukti memorial. Baik, di slide ini juga akan dijelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Nah, yang pertama itu ada jurnal penjualan, yang kedua ada kartu piutang, yang ketiga kartu persediaan, yang keempat kartu gudang, dan yang terakhir ada jurnal umum.
Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit, diantaranya yaitu prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman, prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang, prosedur distribusi penjualan, dan prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Baik, di slide ini juga akan dijelaskan mengenai unsur pengendalian internal. Nah, di sini unsur pengendalian internal ada 3. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan juga prosedur pencatatan, dan yang terakhir ada praktik yang sehat. Nah, di sini mengenai organisasi terdapat beberapa fungsi dan juga transaksi. Yang pertama ada fungsi penjualan yang harus terpisah dari fungsi kredit. Yang kedua, fungsi akuntansi itu harus terpisah dari fungsi penjualan dan juga fungsi kredit. Yang ketiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Dan yang keempat, terdapat transaksi penjualan kredit yang harus dilakukan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan juga fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi saja. Selanjutnya mengenai sistem otorisasi dan juga prosedur pencatatan. Di sini penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Kemudian persetujuan pemberian kredit itu diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit copy yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Kemudian ada pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasikan oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan juga membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Kemudian penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan juga potongan penjualan itu berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Kemudian jika terjadinya piutang itu diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Kemudian pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber, baik berupa faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. Dan yang terakhir, terdapat pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Dan yang terakhir, tentang praktik yang sehat. Surat order pengiriman itu harus bernomor urut tercetak dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kemudian faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang atau account receivable statement kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Kemudian secara periodik itu diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Perkenalkan, nama saya Ica Rahmania, NPM 23013010019. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem retur penjualan. Jadi, di sini ada fungsi yang terkait dalam melaksanakan transaksi retur penjualan. Terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi penjualan, fungsi penerimaan, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas fungsi penjualan terlebih dahulu. Jadi, fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pembelian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Nah, yang kedua ada fungsi penerimaan. Nah, fungsi penerimaan ini bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Nah, yang keempat ini ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertanggung jawab atas menyimpan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerimaan. Nah, yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penjualan dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Ini saya akan menjelaskan informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi retur penjualan. Yang pertama ada jumlah rupiah dari retur penjualan ini menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan. Yang ketiga ada jumlah harga pokok produk dari persediaan yang dikembangkan oleh pembeli. Yang keempat ada nama dan alamat pribadi. Yang
5 ada nama wiraniaga yang melakukan jualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Dan yang terakhir ada otorisasi dari penjabat yang berwenang. Ini saya akan menjelaskan dokumen yang digunakan. Yang pertama ada memo kredit, yang kedua ada laporan penerimaan barang. Jadi seperti yang kalian lihat, saya sudah mencontohkan seperti di BPT ada contoh dari memo kredit sendiri. Nah, memo kredit sendiri itu merupakan dokumen atau sumber source dokumen sebagai dasar pencatatan transaksi dalam kartu piutang dan jurnal umum atau jurnal retro penjualan. Sedangkan laporan penerimaan barang itu, laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit. Dokumen ini dikeluarkan sebagai fungsi penerimaan sebagai laporan telah diterima dan diperiksanya barang yang dikembalikan oleh pembeli. Contoh dari laporan penerimaan barang itu seperti yang ada di PPT yang sudah saya cantumkan gambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal umum atau jurnal retro penjualan. Berkurangnya pendapatan penjualan dan piutang dagang akibat dari transaksi retro penjualan dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua ada kartu piutang. Buku pembantu piutang yang dalam transaksi retro penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur tertentu akibat dari transaksi tersebut. Yang ketiga ada kartu persediaan. Buku pembantu persediaan piutang ini dalam transaksi retur penjualan digunakan untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tentu akibat dari transaksi tersebut. Nah, yang terakhir ada kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh bagian gudang untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat dari transaksi retur penjualan. Nah, di sini ada jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan terdiri dari 3. Yang pertama ada prosedur pembuatan memo kredit. Jadi fungsi penjualan membuat memo kredit ini memberikan perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang dan pembeli tersebut dan kepada fungsi akuntansi untuk mencatat pengurangan piutang kepada pembeli yang bersangkutan. Yang kedua ada prosedur penerimaan barang. Fungsi penerimaan barang dari pembeli berdasarkan perintah dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Nah, yang terakhir ada prosedur pencatatan retur penjualan. Transaksi berkurangnya piutang dagang dan pendapatan penjualan akibat dari transaksi retur penjualan dicatat ke dalam fungsi akuntansi dalam jurnal umum atau jurnal retro penjualan dalam buku pembantu piutang. Oke, sekarang kita masuk ke kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Ini dibagi menjadi 4 unsur, yaitu yang pertama ada prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan terpisah. Yang kedua ada prosedur order pengiriman satuan, kemudian ada prosedur pra penagihan lengkap, dan yang terakhir ada prosedur pra penagihan tidak lengkap. Nah, untuk prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah ini ada dibagi menjadi 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi penjualan. Yang pertama adalah surat order pengiriman, kemudian ada tembusan kredit, surat pengakuan, surat muat, arsip pengendalian pengiriman, dan arsip indeks hilang. Kemudian untuk fungsi penagihan ada faktur penjualan, tembusan peluang, tembusan jurnal, tembusan untuk analisis kegiatan pemasaran, dan tembusan bagi. Pada prosedur order pengiriman satuan, setiap barang yang tercantum dalam prosedur dari pelanggan oleh fungsi penjualan akan dibuatkan satu surat order pengiriman. Jadi jika ada satu penjualan maka ada satu order pengiriman. Begitu juga seterusnya, jika ada 3 penjualan maka ada 3 surat. Kemudian ada prosedur pra penagihan lengkap. Faktur penjualan dan tembusannya dibuat secara lengkap bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman dan tembusannya. Kemudian yang terakhir ada prosedur penjualan tidak lengkap. Untuk prosedur penjualan tidak lengkap ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Nah, pada prosedur tidak lengkap ini faktur penjualan dan tembusannya dibuat oleh fungsi penjualan bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman. Namun faktur penjualan belum diisi dengan informasi yang lengkap. Perkenalkan, nama saya Regi Wendra Putra, NPM akhir 336. Saya akan menjelaskan sistem penjualan dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Ya, jika komputer digunakan dalam pengelolaan data, pembagian tugas fungsional perlu disesuaikan. Peran pengelolaan data bergeser ke Departemen Pengelolaan Data Elektronik
yang memiliki struktur organisasi. Dokumen-dokumen dalam sistem penjualan seperti surat order pengiriman, arsip, dan faktur semuanya dihasilkan secara elektronik. Bagian alir dokumen untuk sistem penjualan dalam lingkungan pengelolaan data elektronik dijelaskan pada gambar 7.0. Ada gambar di samping tersebut. Faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu persediaan, dan buku pembantu piutang semuanya dihasilkan oleh komputer. Dalam sistem ini proses pengendalian manual dilakukan oleh bagian penagih, grup pengawas, dan kompresi data seperti yang dijelaskan dalam struktur organisasi. Pada run kedua, arsip penjualan yang valid digunakan untuk memperbarui arsip induk piutang dengan referensi dari arsip harga jual. Output dari run 2 adalah arsip induk piutang dagang yang diperbarui, faktur penjualan, jurnal penjualan, serta laporan penyimpangan dan total kontrol. Semua output tersebut diserahkan kepada grup pengawas dibandingkan dengan kontrol total dan log yang dibuat oleh mereka, serta untuk didistribusikan sesuai kebutuhan. Untuk mutakhir catatan tersedia diperlukan run 3 yang memberi harga pokok faktur penjualan dan memutakhirkan arsip induk persediaan untuk menyederhanakan bagian alir dokumen ini. Terima kasih.